Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, kita memohon pertolongannya, kita meminta ampunannya, serta kita berlindung kepadanya dari kejahatan-kejahatan diri kita dan dari keburukan-keburukan amal-amal perbuatan kita. Tidak ada kesesatan bagi orang yang diberikan Allah petunjuk, dan tidak ada petunjuk bagi orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan ke atas junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, di rumah Allah ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sekali-kali kita meninggalkan dunia ini atau meninggalkan kehidupan ini kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di tanggal 6 Januari tahun 2023. Yang mana kita semua tahu bahwa kita telah masuk pada tahun yang baru. Seakan-akan kita menganggap bahwa di tahun ini adalah kehidupan yang baru, lembaran yang baru bagi kita semua. Padahal pada hakikatnya ketika berganti tahun, berganti bulan, hari demi hari kita lewati, berarti kita semakin dekat terhadap hakikat kehidupan ini yang sesungguhnya, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk alladzi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah berfirman bahwasanya Allah lah yang menciptakan kematian terlebih dahulu. Barulah setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita semua hakikat daripada kehidupan dunia ini yang pertama kali kita lewati, yaitu hakikatnya yang kita anggap sebuah kehidupan, sesungguhnya hakikatnya adalah kematian. Karena dalam ayat ini Allah menyebutkan Allah lah yang menciptakan kematian, baru setelah itu kehidupan. Padahal semua kita ini mengetahui dan menganggap bahwasanya kita hidup terlebih dahulu di dunia, baru setelah itu kita mati meninggalkan dunia ini. Namun berbeda di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan kepada kita hambanya bahwa hakikat hidup di dunia ini adalah akan berujung kepada kenyataan yang tidak bisa siapapun lari darinya, yaitu kenyataan yang bernama kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Kemudian Allah berfirman setelah itu, aku ciptakan kehidupan untuk manusia. Bahwasanya kehidupan yang Allah maksud ini adalah kehidupan di akhirat sana. Yang mana di dunia ini ujungnya adalah kematian, garis finish daripada kehidupan ini adalah kematian. Sedangkan kehidupan di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan atau meniadakan yang namanya kematian. Nanti di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah wafatkan seluruh umat manusia, Allah bertanya kepada malaikat maut, siapa lagi yang masih hidup? Maka malakul maut berkata, ya Rabb, yang masih hidup adalah para malaikatmu yang ada di langit, ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat maut untuk mencabut seluruh nyawa para malaikat. Maka dia pun melaksanakan perintah Allah itu.
Allah pun bertanya, siapa lagi yang tersisa wahai malaikat maut? Yang tersisa ya Rabb adalah para pembesar-pembesar malaikat, Jibril, Hamalatul Arsh, dan yang lainnya ya Rabb. Maka Allah pun berkata, cabutlah nyawa mereka semua. Maka Jibril pun mati, Hamalatul Arsh mati, seluruh para malaikat yang besar pun mati. Allah pun bertanya, tinggal siapa lagi wahai malaikat maut? Tinggal aku ya Allah dan dirimu subhanahu wa ta'ala yang belum atau yang masih ada. Maka Allah pun berkata kepada malaikat maut, mut, matilah engkau wahai malaikat maut. Maka seketika itu tidak ada yang hidup di hari kiamat atau di hari akhir. Kemudian Allah berfirman, limanil mulkul yawm, lillahil wahidil qahhar. Allah bertanya, ketika tidak ada lagi yang hidup, Allah bertanya, siapa yang memiliki kerajaan yang ada di langit dan di bumi? Akulah pemiliknya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha satu, yang maha perkasa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat kehidupan di dunia ini adalah kita semua akan menuju kematian. Alladzi khalaqal mauta, kehidupan dunia ini adalah kematian, wal hayata, dan kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat sana. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan akhiratlah kehidupan yang sesungguhnya karena tidak ada lagi kematian. Kemudian setelah itu Allah bangkitkan seluruh makhluknya kembali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan penduduk syurga ke dalam syurga dan penduduk neraka ke dalam neraka. Kemudian Allah panggil malaikat maut. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat maut, dengan apa engkau mencabut nyawa para manusia ini atau hambaku ini? Malaikat maut pun menghadapkan seperti seekor domba yang berwarna hitam. Kemudian dengan inilah malaikat maut mencabut nyawa seluruh hamba Allah, seluruh umat manusia. Maka kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, saksikanlah pada saat ini aku akan menyembelih atau aku akan mematikan yang namanya sebuah kematian, sehingga tidak ada lagi kematian ketika hari atau kehidupan berikutnya, kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa bahwa kehidupan ini hanya di dunia, kemudian yang pada ujungnya kita akan menyesali karena kita tidak bisa melakukan persiapan yang maksimal untuk kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang lebih abadi. Seseorang yang menanam maksiat tidak akan menanam rahmat dan pahala di hari akhir nanti. Seseorang yang menanam beras tidak akan memanen yang lain kecuali beras. Seseorang yang menanam pahala, maka dia akan menuai atau memanen rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti. Bahkan kehidupan dunia ini, kehidupan yang penuh dengan cobaan, kehidupan yang penuh dengan beban, berbeda dengan kehidupan akhirat. Siapa yang bisa melewati cobaan itu dengan kesabaran penuh, maka dia akan menikmati kehidupan akhirat dengan tanpa batas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menggambarkan tentang hakikat kehidupan dunia ini dengan firman-Nya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di kehidupan dunia ini kami pasti akan menguji kalian wahai hambaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bisyai'in, tidak semuanya, tidak seluruh kehidupan aku uji kalian, tapi ada bagian kehidupan yang akan aku uji. Bisyai'in minal khauf, aku uji dengan rasa takut. Wal ju', kemudian aku uji kalian juga dengan rasa lapar. Wa naqsin min wal anfus, dan juga kekurangan nyawa, jiwa. Kerabat kita akan pergi meninggalkan kita di dunia ini. Orang-orang yang kita kasihi akan meninggalkan kita di dunia ini. Wathamarat, dan bahkan harta benda, aset juga akan kehilangan. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada mereka yang bersabar mengikhlaskan diri atas cobaan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Dan seorang syair pernah berkata bahwasanya manusia pasti melewati atau mengalami 8 hal. Siapapun dia, apakah dia adalah seorang pejabat tinggi negara, presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, ataukah dia hanya rakyat biasa, pasti akan merasakan 8 hal selama dia bernama manusia. Thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihim, 8 hal yang pasti akan dialami seluruh manusia. Wala budda lil insani an yalqa thamaniyah, dan pasti mereka harus menghadapi 8 hal ini selama mereka hidup di dunia. Sururun wa huznun, rasa bahagia dan rasa sedih. Wa usrun wa yusrun, kemudahan dan juga kesulitan. Wajtima'un wa furqah,
dan juga pertemuan dengan orang yang dikasihi dan perpisahan dengan orang yang dikasihi. Wa saqmun thumma saqmun wa afiyah, kemudian sakit dan juga sehat. 8 hal ini pasti akan dirasakan dan dialami oleh setiap manusia di dunia ini, apapun jabatannya, apapun strata sosialnya, apapun derajatnya. 8 hal ini siapapun pasti akan pernah mengalaminya. Thamaniyatun tajri 'ala an-nasi kullihim wa la budda lil insani an yalqa thamaniyah. Rasa sakit, rasa sehat, siapapun pernah merasakannya. Bahagia, sedih, siapapun pernah merasakannya. Kemudahan, kesulitan, siapapun pernah merasakannya. Bahkan perpisahan dengan orang yang dikasihi, pertemuan dengan orang dikasihi dan berpisah dengan mereka, kita semua juga pernah merasakannya. Thamaniyatun tajri 'ala an-nasi kullihim. Inilah yang dihadapi oleh manusia seluruhnya, sesuai dengan firman Allah yang tadi disebutkan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Di ujung ayat itu Allah berfirman, siapa yang paling bahagia, siapa yang paling selamat, siapa yang mendapatkan ganjaran ketika mereka bersabar atas cobaan Allah itu, yaitu mereka-mereka yang bersabar. Sabar memiliki 3 tingkatan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama yaitu as-sabru 'ala ta'ah, yaitu kesabaran atas ketaatan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru 'alal bala, kesabaran atas cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita semua. Yang ketiga, as-sabru 'alal ma'siyah, kesabaran untuk menahan diri dari terjerumus kepada maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berhasil menahan dirinya dan bersabar kepada hal-hal ini, maka nanti di akhirat ketika Allah bukakan pintu surga dan mempersilahkan kita masuk, maka di sana kita disambut oleh para malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Keselamatanlah bagi kalian, wahai orang-orang yang bersabar, atas kesabaran kalian ketika hidup di dunia. Inilah balasan dan ganjaran kalian di akhirat ini. Di surga Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik bagi hamba-hamba Allah yang bersabar ketika di dunia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar ketika hidup di dunia, setiap cobaan yang mereka alami, kesabaran yang mereka pegang teguh, maka di sana pahala tidak akan pernah putus selama mereka berada dalam kesabaran atas cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala itu, tidak pernah terputus. Maka surga balasan untuk mereka. Dan surga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cukuplah apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang ada di sana, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang belum pernah terpandang oleh mata ketika mereka di dunia, dan apa yang belum pernah terdengar oleh telinga mereka, suatu kenikmatan ketika di dunia, dan apa yang belum pernah terbesit dalam hati mereka, kenikmatan yang aku persiapkan untuk mereka ketika mereka di dunia. Tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat kenikmatan-kenikmatan itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang bersabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Keselamatanlah bagi kalian, wahai hamba-hamba Allah, atas kesabaran kalian di dunia. Dan inilah tempat terbaik balasan bagi kalian. Seorang hamba yang mukmin, ketika Allah masukkan ke dalam surga, bukan hanya dia sendiri menikmati kenikmatan surga itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkannya dengan keluarganya yang juga sama-sama beriman dengannya ketika mereka hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kenikmatan itu dengan mengumpulkan mereka semua di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang beriman akan berkumpul dengan orang tuanya, ibu bapaknya yang beriman. Seorang suami yang beriman akan berkumpul dengan istrinya yang salihah yang beriman. Seorang saudara yang beriman akan berkumpul dengan saudara-saudaranya juga yang beriman di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'." Adapun orang-orang yang beriman dan diikuti bersamanya keturunan-keturunannya juga yang beriman, kerabat dan keluarganya yang beriman,
Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, akan aku kumpulkan mereka semua ke dalam syurgaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sedikit pun amal baik mereka yang aku sia-siakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan dalam hadis lain kita telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang yang beriman masuk ke dalam kuburnya, maka dia ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Allah lah Tuhanku. Ma dinuka, apa agamamu? Islamlah sebagai agamaku. Wa ma hadzal rajulul ladzi bu'itha fikum, siapa yang diutus di antara kamu sebagai utusan Allah? Huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan utusan Allah kepada kami. Maka kemudian turun firman dari langit membenarkan jawaban itu semua. An sadaqa 'abdi, kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku menjawab dan berkata dengan benar. Kemudian Allah berfirman, fa afrishuhu minal jannah, jadikanlah kuburannya taman-taman surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah di dalam kubur itu pintu menuju surga. Wa albisuhu minal jannah, pakaikanlah pakaian dari surga ketika dia di dalam kubur itu. Kemudian datang seorang laki-laki, hasanul wajhi, berwajah indah, hasanul thiyabi, berpakaian indah. Kemudian orang yang saleh, orang yang bersabar, beriman, bertanya kepadanya, man anta, siapa engkau? Fawajhuka wajhu ya'ti bil khair, wajahmu ini datang dengan penuh kebahagiaan, penuh kabar gembira. Siapa engkau yang tiba-tiba menemaniku di dalam kesendirianku di kubur ini, yang mana tidak ada keluarga yang menemaniku di sini? Siapa engkau, wahai orang yang berwajah gagah dan berpakaian indah dan beraroma wangi? Maka orang yang datang ini menjawabnya, lastu ghariban anka, aku bukan orang asing bagi dirimu. Ana amaluka salih, aku adalah amal salihmu ketika engkau di dunia. Kemudian orang ini pun berkata, di sanalah tempatmu nanti di surga. Engkau akan diperlihatkan dan dikumpulkan bersama keluargamu ketika engkau di surga. Maka diperlihatkanlah segala bentuk kenikmatan yang jauh lebih banyak daripada kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia, dan kenikmatan yang kemudian dia rasakan di kuburnya. Kemudian dia diperlihatkan dengan kenikmatan yang jauh berlipat yang akan dia rasakan nanti di surga Allah bersama keluarganya. Kemudian tiba-tiba orang yang beriman di dalam kubur ini berkata, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, kalau memang di sana tempatku kembali bersama keluargaku berkumpul di surgamu ya Allah, kalau bisa ya Allah, hari ini juga segerakan hari kiamat itu ya Allah, hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku bisa berkumpul dengan keluarga-keluargaku di surgamu ya Allah, dan aku bisa menikmati nikmat yang engkau persiapkan untukku di surgamu ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan di dunia ini adalah kematian, karena ujungnya tidak ada kata lain kecuali kematian yang pasti. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan itu, yaitu kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan oleh khatib bermanfaat, dan semoga kita semua mengambil pelajaran bahwa kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sa'i ila ridwanih wad-da'i ila sabilih. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa'lamu ya ibadallah anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihatan bi qudsihi wa thalatha bikum ibadallah haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلا والفحشاء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم فيما تحبه وترضاه، اللهم ارزقهم بطانة الصالحة الناصحة يا قوي يا عزيز. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر.